Halo Om, balik lagi bersama Wegi di Gaya Berkendara, gitu. Bisa aja. Aduh. Kali ini kita mau fitting Om Igi itu untuk sepeda chapter 2 ya Om? Iya, chapter 2. Chapter 2 yang untuk dipakai di Audax 200 Ya. Solo. Jadi gue nanya-nanya ya. Iya, boleh. Kalau boleh tahu, ini saya lihat, saya lebih stocking juga ya. Jualan helm juga. Bukan jualan ya, mungkin urusin helm juga. Iya. Sepedanya beraneka genre loh. Iya. Dari gravel, dari MTB klasik ya. Iya. Terus kemarin juga habis acara Batu Karas. Boleh cerita sedikit nggak sih Om? Bisa kenalan di dunia sepeda tuh gimana? Main seli Om, saya anak seli Om. Oh, seli. Tapi emang sebelum pandemi sih. Itu pas pandemi makin ya, orang-orang makin gila kan kita ikutan ya. Iya. Ya kan, itu kan penting sekali gitu. Terus kerasa goes tuh nikmat sekali gitu. Jadi nggak tertarik ke, sebelumnya kan di dunia motor ya. Jadi kurang tertarik lah gitu. Goes tuh lebih apa ya, racunnya. Ya Om tahu sendirilah, nggak berhenti mikirin sepeda, ya kan. Lebih sayang sepeda daripada mobil sendiri Om. Kalau istri? Istri mendukung aja. Mendukung aja. Sangkain lebih sayang sepeda dibanding istri Iya. ya. Jangan dong. Jangan ya Om di rumah ya. Gitu. Jangan ya. Biasanya kan kalau misalnya ke Charlie tuh saya udah belanja sering Om. Wah, makasih banyak. Udah ternyata dia suka dibelanjain. Iya, kalau pakai Gojek Marketplace ya. Iya. Iya. Di sini kan ada Get Unfamous ya. Saya suka banget tuh. Iya. Dan itu- Kocak. Jadi dikit ya nyimpang merek itu tuh kalau kita pakai pas ketemu, lucu banget pakai gituan ya gitu. Iya, gitu iya. loh. Jadi konsepnya fun gitu, lucu lah gitu. Nah, sekarang mau cobain road bike nih. Sebelumnya belum pernah coba road bike atau udah pernah? Nggak seserius itu ya. Nyoba-nyoba sih dari road bike klasik, modern gitu. Udah pernah nyoba. Udah pernah nyoba. Cuma untuk serius nih kan ini juga 200 ya. Pakai road bike tuh belum pernah sejauh itu. betul. Baru 50 paling road bike itu gitu. Ya memang saya cerita sedikit, memang untuk 200 tuh bagi beberapa orang termasuk saya tuh perlu persiapan khusus sih. Jadi dari makannya, jadi serius ngomongnya. Dari makannya, dari persiapannya, latihannya, juga yang penting memang salah satunya fitting. Puji Tuhan sejak saya dikenalin bike fitting ini, itu ngebantu banget. Jadi Audax 200 pertama saya tuh Bandung All Terrain. Wah, Itu memang brutal banget sih. brutal tuh. Saya denger ya. Udahannya tuh nggak ada kram, nggak ada apa, karena sebelumnya saya banyak ngalamin kram. Terus nggak lama kemarin Audax 200 Jakarta, terus lagi sambung sama Jakarta Bandung lewat puncak. Nah, sejak fitting tuh bener-bener kerasa sih. Nah, itu penting tuh. Jadi saya mau nekanin buat Om di rumah itu juga seberapa pentingnya bike fitting sih Om. Ya, jadi bike fitting tuh sebetulnya ibaratnya kita mau balapan mobil nih, ada lintasannya. Nah, kita mau main apa? Mau main misalnya kayak Le Mans 24 jam, itu kan endurance. Oh iya benar. Sama kita ngomong balapan Formula 1 kan cepet-cepet ya. Iya benar. Jadi beda, semuanya beda. Jadi kita bisa atur. Contoh lagi kemarin ada yang datang, dia mau main Ironman. Mau nggak mau ya udah, kita stylenya sepedanya road bike, tapi kita stylenya TT tapi long distance. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Jadi misalnya kayak- buat orang awam gitu. Ya, jadi kalau misalnya di bikefitting.com dari Shimano ini, dia tuh ada setelannya macam-macam. Kalau road bike dia ada 4, ada sport, comfort, professional, competition. Nah, kita tuh akan lihat Om Igi tuh pengennya apa, juga badannya sanggup nggak. Jadi bukan cuma pengennya doang, Oh gitu. badannya support nggak. Kalau flexibility rendah, mungkin ada beberapa posisi nggak akan bisa capai. Nah, kalau untuk time trial nih, yang paling sering tuh saya setting tuh road bike sama time trial. Kalau time trial itu ada 3. Bener-bener time trial, ada juga yang triathlon, itu ada yang short distance sama medium distance. Oh gitu. Iya, kalau time trial yang bener, mungkin pernah lihat yang sekarang lagi rame kan Tour de France. Iya, Tour de France. Lintasan paling 25 kilo, mungkin kurang, 12 kilo itu sekenceng-kencengnya deh. Iya benar. Itu resisten badannya dihilangin. Lu sakit nggak apa-apa lah, tahan lah 12 kilo. Iya benar. Gitu loh. Iya benar. Tapi kalau main triathlon atau Ironman yang kita ngomong yang ekstrimnya Ironman gitu, nggak ada yang lebih ekstrim lagi lah, cuma kita ngomong Ironman deh. Iya. Itu di sepeda itu adalah resting. Otot itu dipakainya buat lari sama buat berenang. Benar. Jadi di sepeda itu diharapkan bisa istirahat untuk ngadepin lari maraton sesudahnya. Nah itu dia. Gitu. Jadi itu setelannya beda lagi. Setelan dalam artian gini Om ya, di geometri sama di race-nya segala macam kan. Posisi berkendaranya berbeda. Posisi berkendara itu Jadi dia. otot yang dipakainya tuh berbeda. Oh gitu. Nah, kuncinya adalah di sini
mau nggak mau kita ketemuin kemauan customer, juga kemampuannya customernya, sama keperluannya. Keulang nggak ya? Iya. Nggak ya? Coba lagi. Jadi kemauan, keperluan, sama kemampuan. Iya. Oh, 3K ya, luar biasa. Jadi kalau misalnya perlunya mau buat apa, Audax 200 sudah tahu endurance. Terus udah gitu ya udah kita settingannya buat endurance. Badannya bisa nggak? Kita bikin secomfort mungkin, gitu. Secomfort dalam artian yang ngaruh tuh di bagian-bagian mana dalam sepeda? Kalau misalnya kita ngomong Audax 200, kalau strategi saya adalah saving power sebanyak-banyaknya. Jadi goesnya tuh cuma pakai cadence, nggak dipakai power, kecuali nanjak. Iya. Nanjak baru power pakai. Iya. Di jalan ratanya pakai cadence, dia putar terus. Bener. Sepedanya muter sendiri. Kalau sepeda modern akan begitu. Jadi akan melaju dengan sendiri. Hambatannya rendah banget. Oh gitu. Kalau sepeda klasik mungkin ada hambatan-hambatannya ya. Mungkin dari berat atau ya sepeda modern pastinya lebih resistennya lebih rendah lah. Itu yang saya rasain sih. Karena saya beberapa kali nyobain juga sepeda yang agak klasik. Koleksinya sih asik, begitu dipakai jalan anjir berat banget ini sepeda gitu lah. Gitu loh. Memang perkembangan teknologinya ke arah sana. Jadi sepeda itu kalau kita ngomong adalah olahraga aerobik. Jadi menggunakan istilahnya pernafasan. Kuncinya cadence. Ada beberapa orang kuncinya power, cuman rata-rata cadence. Cadence sih kalau saya sih. Iya. Pembalap juga sama begitu. Biasanya dia bisa tahan etapa berhari-hari dengan macam gitu. Jadi menarik sih. Menarik ya? Bike fitting ini menarik kok. Banyak informasi yang baru saya tahu ini di sini ya kan Om. Ya gitu. Tapi kalau misalnya sepeda let's say klasik, apakah perlu itu juga nggak sih? Kalau mau cari optimal berkendaranya iya. Tapi kalau misalnya nggak perlu cuma buat dipajang ya no point lah, silahkan aja gitu. Tapi kalau kita memang mau cari optimal cara berkendaranya, itu ada baiknya di bike fitting, dan kadang-kadang dari 100 itu mungkin ada satu orang itu begitu nyampe ke sini fittingannya udah bener, kita tanya dapat dari mana, kebetulan. Oh jadi, dia ini sendiri? Iya, jadi settingannya udah, kan kadang-kadang beli sepeda kan pasti sama tokonya dipasangin kan, stemnya lah, seat postnya, pas di sini loh kok udah bener semua, itu dari 100 ada satu. Dari 100 ada satu, berarti kemungkinannya 1:100. Iya, yang udah bener, udah bener semua. Gitu, ya paling kita maksimalin, dia mau apa. Mau, misalnya ada orang main cadence-nya udah enak belum? Kalau direndahin sedikit, lebih enak lagi nggak? Gitu. Ada orang yang biasanya kakinya panjang, main stroke. Jadi stroke-nya kan panjang gitu. Iya, panjang. Coba stroke dinaikin dikit, lebih enak nggak? Gitu. Oh gitu. Karena berhubungan sama riding style. Nah, kalau misalnya kita nggak bike fitting, side effect apa aja yang ditimbulin ke badan? Oke, itu bisa bermacam-macam. Contoh yang paling sering terjadi itu seat post kepanjangan. Kalau seat post kepanjangan, begitu kita tekan ke bawah, kaki yang sebelah satu tuh belum bisa masuk ke lewat jam 12. Jadi ditarik pakai kaki yang udah di bawah, ditarik pakai otot belakang. Lama-kelamaan otot belakangnya akan kram. Oh, gitu. Karena kan ya. Coba lihat pembalap itu seat postnya kakinya nggak lurus kan. Jadi begitu dia turun di sini udah siap. Jadi nggak putus, cadence-nya nggak putus. Paling banyak seat post kepanjangan sama stem terlalu pendek. Saya nggak ngomong stem terlalu pendek lah. Posisi tangan terlalu pendek. Jadi begitu kita lihat, kalau lihat dari samping begini ya Om. Ininya begini nih. Jadi ininya sakit. Oh, karena lurus ketekan ini. Oh gitu. Terlalu dekat. Itu bisa dari kita mundurin atau stemnya kita panjangin gitu. Tergantung keperluan. Cuman intinya pundaknya sakit. Kalau pundak sakit, ini pasti sakit. Kalau pundak sakit, ini pasti sakit. Biasanya. Karena dia numpuk badan kan begini. Itu baru stem sama seat post ya kan? Itu baru 2 loh. Ya kan bener? Ada lagi crank arm length, panjang crank arm. Oh panjang crank arm, 170, 175 gitu ya? Oh gitu. Saddle, short atau long. Oke, saddle. Short nose atau long nose. Saddle itu juga pengaruh. Jadi lebar saddle gitu kan? Lebar saddle, profile saddle bisa lihat dari samping, bisa lihat dari belakang, itu beda-beda. Oh jadi misalnya, let's say satu sepeda nih, misalnya yang saya pakai nih, saya nggak mau nyeting buat Audax, saya mau nyeting buat kota lah, buat speed gitu misalnya. Itu beda lagi ya? Bisa, kalau mau dibedain bisa. Oh gitu. Bisa. Kalau misalnya mau dioptimalin, saya cuma main, kita ngomong Dalcott loop ya, 30 kilo kan, 30-40 deh. Yeah. Gue cuma mau ini, 40, habis tenaga gue udah habis. Bisa, kita optimalin.
Oh gitu. Di situ. Dibandingin Audax, kalau Audax pasti lebih endure. Saya kasih lebih endure sedikit. Iya benar. Tapi kalau mau main kayak gitu bisa kita setelin buat kebut-kebutan. Tapi apa yang kita dapetin nih? Data berupa data gitu. Hasilnya kalau dari bike fitting akan dapat 2 report. Yang pertama itu adalah dynamic fitting report. Jadi akan dikasih lihat nih sudut-sudutnya berapa segala macam dan ada titik koordinat. Nah itu titik koordinat itu antara bottom bracket, center of saddle sama center of handlebar. Itu kalau misalnya nanti mau diaplikasiin, misalnya ada sepeda lain pengen rasanya mirip-mirip berkendaranya, tinggal di copy. Oh tinggal copy gitu. Kecuali kalau geometrinya memang beda gitu, nggak bisa dikejar. Oh iyalah, iya. Misalnya kayak road bike sama gravel, kalau gravel kan biasanya lebih tinggi. Iya lebih tinggi, iya benar. Yang kedua adalah geometri, laporan geometri. Ini bisa dijadiin panduan buat kita nanti sampai beli sepeda yang lain. Beli sepeda tapi jenisnya sama? Bebas, bisa bebas. Sama bisa beda. Oh gitu. Kita udah tahu panduannya. Oh bottom bracket to saddle height. Nanti kita lihat di setelah hasil bike fitting. Itu bisa. Luar biasa ya, Om Charlie ya, pengetahuannya. Enggak lah, jangan sehari-hari ya. Yang sehari-hari ya mau nggak mau kita bisa karena biasa. Iya, kenapa orang cenderung kurang banyak informasi tentang bike fitting gitu loh? Oke, bike fitting tuh banyak aliran. Jadi contoh ya, ada yang fully manual, ada. Terus ada juga yang bantuan komputer. Nah, bantuan komputer atau software itu kebagi lagi. Ada yang boleh bilang banyak sekali decision maker-nya itu dari komputer. Keluar segini yang mesti ikutin. Ada lagi yang ada yang keluar komputer itu sebagai alat bantu. Nah, ini yang saya pakai. Bike fitting Shimano tuh sebetulnya Shimano akuisisi bikefitting.com 2013. Oh gitu. Setelah mereka pilih-pilih. Dan saya jujur belum banyak ketemu aplikasi, cuman salah satu yang alat bantunya paling banyak tuh bikefitting.com. Iya benar. Ya, nanti kita bisa lihat pas pengerjaannya Om Igi itu banyak sekali varian-variannya, terus parameternya banyak, tergantung kebutuhan. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena contoh gini, ada satu tempat bike fitter yang memang asalnya dari triathlon. Oke. Dan dia cuma dikasih ajarannya cuma triathlon. Gitu. Iya benar. Jadi mau nggak mau mungkin riding style-nya orang ini bukan triathlon, misalnya kayak tadi modal quad loop kejar-kejaran itu kan beda sama triathlon. Iya, begitu digas sepedanya kok nggak mau ngegas gitu loh. Iya benar. Kayak gitu. Jadi banyak. Terus udah gitu ada lagi yang gurunya macam-macam. Yang diajarin berbeda. Nggak sama karena masing-masing punya pengajaran masing-masing. Iya, mekanik juga kadang ngajarin gitu. Misalnya kan dia ngerakit gitu kan, terus let's say udah potong fork aja udah kayak diukur dulu karena sama dia, tapi diukurnya kayak cuman feeling sama manual kan, bener nggak sih? Jadi kayak contoh. Ada beberapa bike fitter begitu lihat, dah stem potong aja. Nah, orangnya aja nggak dites flexibility-nya bisa atau enggak gitu. Nah, itu dia. Udah main potong gitu. Jadi masih pakai feeling. Nah, ini makanya kita bantu pakai data komputer. Terus kalau manual juga, bayangin lagi gue berhenti. Itu kan nggak natural. Iya benar. Ya kan bisa berubah. Karena kita tiba-tiba disuruh berhenti gitu. Kalau pakai ini kita lagi dinamik, makanya kenapa namanya dynamic fitting karena lagi berkendara. Oh, dynamic fitting. Oh, luar biasa, guys. Jadi cuman satu yang boleh bilang salah satu yang bikin agak kurang tertarik tuh di kita tuh di Indonesia terutama tuh jasa tuh kurang dihargai. Itu benar. Benar kan? Kita ngomong ya semua bidang pekerjaan dan itu bagi saya normal sekali. Dan bike fitting itu sesuatu yang intangible. Artinya? Tidak berwujud. Iya. Beda. Kita habisin nilai dana segini beli sadel dapat sadel. Iya, kelihatan. Ini nggak dapat, cuma dapat laporan. Tapi ada bagusnya buat beberapa orang yang merasa kok kayaknya saya ketemu tembok penghalang yang performanya nggak maju. Itu boleh coba bike fitting. Oke. Gitu. Jadi tahu gitu, oh ternyata memang ada beberapa orang kasusnya begitu. Ada beberapa orang setelah bike fitting performanya langsung legit. Itu banyak banget. Tuh penting tuh. Mungkin dari 100 orang yang kejadian kayak gitu ada 60%. 60% Om, bayangin. 60 banyak dari loh. 100. Kemarin ada dari Bandung, dari Snail, itu bertiga datang. Dua perempuan, satu laki-laki. Yang laki-laki saking pedenya, Bandung Pangandaran Bandung. Tadinya masih naik bus.
Takutnya dia saking enak, badannya enak banget, dia bilang dia balikin naik sepeda besoknya. Gila kan? Karena dia udah nemuin apa tuh Iya. ininya dia kan. Enak banget nih sekarang, ternyata dibalikin lagi. Terus yang 2 perempuan ini sebelumnya long ride mengalami kesulitan. Kemarin dari Bandung Pangandaran 200 kilo sama sekali nggak masuk mobil evak. Jadi digoes bener-bener. Istirahat mah ada istirahat, cuman maksudnya nggak loading. Wih, luar biasa. Nah, itu yang kadang-kadang ekstrim. Ada satu lagi yang sama, suaminya sama istrinya. Istrinya kadang-kadang sampai nggak mau ikut suaminya karena suaminya pasti lebih kenceng ninggalin. Oh Ya. gitu. Setelah di fit, terus dia sama grupnya sama perempuan-perempuan yang lebih pelan dibanding suaminya. Dia di fitting, ternyata pas di fitting hasilnya bagus. Sekarang istrinya pengen ikut suaminya, nggak mau sama yang kemarin, nggak mau karena kepelanan dia bilang. Oh gitu ya. Ada. Orang kayak nyalain sepeda itu nggak enak. Padahal fittingnya padahal. Nah, jangan jauh-jauh pengalaman saya pribadi. Ah. Saya dulu pernah punya chapter 2 Rere. Chapter 2 nih, saya mau chapter 2. Waktu saya pakai, itu nggak bisa perform. Saya bilang frame-nya berat, segala macam. Terus setelah saya punya bike fitting, saya sempat punya Rere, saya coba terus saya fitting. Ih gila, kenapa lari jadi enak banget. Itu pengalaman saya pribadi. Tapi ada yang diubah pasti dari situ kan? Ya setelannya waktu dulu salah semua. Oh. Salah semua. Seat post-nya ketinggian. Nah itu dia. Terus, wah udah pokoknya dulu kan nggak ngerti apa-apa. Banyak sih Om yang belum ngerti seperti Jadi, ini. Contoh kayak saddle ya. Om, saddle yang enak apa? Itu susah banget. Saya cuma bisa saranin satu. Posisi saddle-nya udah bener atau enggak? Sekarang kita posisi saddle kita tuh kalau nggak di bike fitting, kita nggak tahu yang benernya di mana. Benar. Nah setelah kita tahu posisinya bener, baru coba berbagai macam saddle. Nah itu dia tuh, dari sadel aja banyak. Iya, kuncinya kan saddle kita. Iya, kuncinya. Kenapa? Tapi kalau di road bike, yang nopang itu core muscle. Jadi kalau kita lihat dari samping pas road bike lagi naik nih, apalagi audak gitu ya, itu yang nahan tuh sini. Bukan di pantat, ya pantat tahan nahan, cuman nggak sebagian besar, bukan di tangan. Tuh, baru tahu kan? Gue juga. Jadi di sini, di core muscle, kelihatan loh yang tangannya tegang, nahan, atau misalnya jangan jauh, sadelnya merosot, itu kan ditahan pakai tangan, tegang banget tuh tangannya. Iya. Kayak gitu. Iya. Tiltnya kurang naik gitu, kayak gitu. Iya bener. Kurang ke belakang juga. Iya bener. Nyalain saddle-nya pasti. Iya kan? Hanya kalau mau kita lihat lebih lanjut, nanti kita lihat Om Iggy ya. Oh iya. Ya. Iya kita siap-siap dulu nih kan. Ya siap-siap dulu nih, mau ganti jersey dulu. Iya ganti jersey dulu, kita ke atas mau bike fitting ya. Ya. Nah di sebelah saya. Ini nanti kameranya yang capture. Oke. Ya, dia capture dia kameranya ini kamera 360, jadi dia akan mengcapture sekelilingnya Om Irgi dengan satu sensor ini. Ya, kurang lebih kayak begitu. Ya, ini ada parameter, 4 parameter. Parameter yang pertama ada knee forward of foot, yang kedua knee extension, yang ketiga back angle, yang keempat hip shoulder wrist. Ya, ini sekilas saja saya bacain, knee forward of foot itu adalah lutut terhadap
Di sini sih sebenarnya tulisannya foot tapi bukan kaki tapi pedal. Oh gitu. Jadi lutut terhadap pedal. Posisi di jam 3. Jadi posisi lutut dengan pedal yang ada di bawah kaki. Nah ini sekarang posisinya Om Iggy, lututnya ada di belakang pedal. Ini biasa terjadi karena antara seat post ketinggian, frame kegedean. Oke. Ya gitu. Jadi ini lututnya sekarang posisinya dengan pedal yang ada di bawah nih, posisi lutut dia ada di belakangnya. Oh belakang. Ya, caranya gimana Om Edwin supaya tujuannya kenapa nih kita nyari ini karena kita akan berusaha sejajarin lututnya di tengah, sejajar dengan pedal. Kenapa? Karena untuk menghindari cedera sebetulnya. Iya. Ya, tapi parameter ini nggak harus selalu fix minus 20 sampai 20, tapi ini parameter yang bisa kita mainkan untuk posisi-posisi tertentu lah ibaratnya. Acuan tapi sebagai default acuannya kita akan mulai mensejajarkan lututnya dulu supaya goesnya lebih nyaman dan terhindar dari cedera lutut. Gitu. Caranya gimana biar lututnya bisa sejajar? Kita bisa majuin seat post. Kita bisa majuin saddle. Ya kan? Jajar. Benar. Yang kedua, kita bisa misalnya contoh nih lututnya terlalu belakang. Kita bisa mendekin seat post. Oh iya benar. Jadi ada 2 poin yang bisa kita mainkan. Nanti kita akan cari sweet spotnya. Majuin sekian mili atau turunin sekian mili untuk dapat tengah-tengahnya. Jadi sepedanya rasanya nggak terlalu pendek, juga nggak terlalu dekat. Nah itu yang kita mainkan di parameternya. Yang kedua nih extension itu lutut yang extend atau yang biasa orang bilang posisi di jam 6. Jadi kalau tadi awal posisi jam 3, yang kedua nih posisi jam 6. Yang biasa orang bilang kalau terlalu tinggi kaki terlalu lurus. Iya. Nah ini memang udah kelihatan merah. Terlalu tinggi. Nanti memang kita akan turunin seat post-nya supaya lebih enak goesnya. Yang ketiga back angle itu adalah sudut Om Iggy ketika di sini. Boleh sambil praktek sebentar. Ya, ini adalah back angle. Ya, ini adalah back angle. Nah, ini hubungannya ke spacer yang di sini. Ya. Ini back angle-nya bisa kita naikin misalnya dengan cara menambah spacer atau ganti stem yang lebih tegak. Ini kan sekarang stemnya yang turun ke bawah juga. Ya. Yang keempat hip shoulder, wrist, hip, shoulder, pergelangan tangan. Ini adalah posisi panggilnya mana nih? Yang kayak rumah inilah yang kayak atap nih. Posisi ini. Nah, ini hubungannya ke panjang stem. Ya, jadi kalau ini sekarang menunjukin stemnya memang kepanjangan. Coba Om Iggy iseng sambil goes. Iseng aja bergoes tangan di sini. Terus tangannya dimundurin. Ini juga dimundurin. Seolah-olah stemnya lebih panjang, makanya dia turun. Lah iya benar. Gitu. Jauh banget loh, padahal cuma segitu doang. Ya ngaruh, memang ada pengaruhnya. Betul, jadi memang ini stem kepanjangan, nanti kita bisa ganti ke stem yang lebih pendek. Let's say 10 lah, ntar kita coba. Karena stem yang sekarang 12. Lebih enak? Lebih enak. Ini extension tadi yang mana? Seat post, tinggi seat post. Masih merah ya? Iya masih agak ketinggian, sedikit. Oh gitu? Masih agak ketinggian segini? Sedikit. Salah gue selama ini. Nggak apa-apa, santai. Kita nggak harus selalu berpatokan dengan merahnya ini, tapi yang jelas kalau yang pertama 150 jelas ketinggian. Kalau segini sekarang rasanya masih ketinggian nggak? Enggak sih, rasa udah ketinggian kan? Iya. It's okay. Nanti paling saya turunin lagi sedikit lagi, paling 2 mili. Habis itu saddle saya majuin ke depan. Nah, ini juga udah nambah nih, udah lumayan deket lututnya sekarang. Oke, coba maju lagi dikit. Saya perbaikin lagi dikit. Maaf. Oke, cobain. Enak nggak? Nah, Enak nih. dibanding sebelumnya? Enakan ini sih. Enakan ini kan? Iya. Nah, extension masih tinggi ya? Ya, nggak apa-apa. It's okay. Udah mendingan banyak sih ini. Tadi yang 152. Coba kalau begini. Ya ini aman sih, 144, 145 sih aman. Oh gitu. Aman. Aman. Cuma ini stem kepanjangan ya. Iya. Nah, coba badannya tegakin. Apa? Badannya tegakin, tangan di samping relax. Oke, taruh lagi, normal aja taruh samping. Tangannya emang agak nekuk.
Ini saya masukin ke dalam sedikit biar enak. Oh gitu. Ya, seat postnya masih sedikit ketinggian tapi aman. Oke. Cakep, relax. Iya bisa gitu ya? Padahal ya masih kepanjangan ininya stemnya. Masih kepanjangan stemnya. Ini lebih relax lagi kalau di itu. Gimana? Enak. Hap ketutupan sama ini nggak? Sama stem? Tutupan. Nggak di belakang, nggak di depan ya? Iya. Aman? Nggak depan sini anggap ada mobil, motor. Pegel nggak? Enak. Tadi kan kalau pertama kan nggak enak kan? Iya. Dongaknya nggak asik kan? Iya. Ini udah relax dongaknya. Enak. Asumsinya di sini ada mobil motor ya? Iya. Aman ya? Aman. Nggak ketinggian, aman ya? Tadi ini copot nih. Oh iya, Gue pasang sendiri. udah bener. Oke sih. Kejauhan nggak ini remnya? Remnya? Aman Jauh sih. dari artian mana? Ininya? Iya. Enggak. Buat ngeremnya enak, nyaman. Enak, nyaman. Kalau di bawah, Oh iya, di bawah belum. nyaman nggak? Kejauhan nggak? Enggak. Nggak. Ya, tadi kita udah selesai fitting dengan sepedanya Om Iggy dari Gaya Berkendara. Rencananya nih Om Iggy mau pakai sepedanya untuk pertama kali ya ikut Ya. Audax Ya. di Solo tanggal 31 Juli nanti. Iya. Keren banget. Ini jadi pertama kali sepeda road bike-nya dengan sepatu klit Pertama. sepatu klit road bike pertama. Sebelumnya Om Iggy sudah pakai MTB dan sepeda lipat. Iya. Nah, jadi ya itu udah jago lah, sepeda MTB dan gerapalannya udah jago dari Om Iggy, ini keren banget. Nah ini perdana nanti 31 Juli mau ikutin Audax 200 di Solo nanti. Ya, tadi sekilas aja sepedanya udah kita fittingin, udah kita maksimalin mulai dari pencarian sepatu, posisi klit, tinggi rendahnya seat post, dan maju mundurnya saddle, juga posisi di handlebar sudah disesuaikan dengan bentuk badannya Om Iggy ini supaya nanti bisa ngikutin eventnya dengan aman dan efisien juga nyaman. Amin. Gimana Om Iggy tadi habis di fitting? Wah, luar biasa banget ya. Begitu banyak informasi yang udah dapetin dari mulai slightly kayak beda 0,5 senti itu Iya, buat 5 mili. bener-bener besar ya kan. Iya. Tadi juga kita sempat ganti stand 3 kali, turunin seat post berapa puluh kali tuh, ya kan, sampai nggak terhitung ya kan. Iya. Kita nyoba-nyoba ganti stand juga, tadi akhirnya dapetin posisi yang maksimal ya. Iya. Ya semoga, thank you banget loh buat Charlie Bike. Sama-sama. Kalau nggak ada Charlie Bike, gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu kalau bike fitting tuh sedetail ini gitu kan. Thank you. Bagi om di rumah jangan lupa mampir ke Charlie Bike di sekitaran Bintaro dan langsung aja DM kalau mau nanya-nanya bike fitting. Thank you. Sama-sama. Sukses nanti buat Sukses. acara. Makasih.